Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, sudah bersama saya narasumber bernama Andi. Nama ini sudah kami samarkan. Nanti Andi akan bercerita mengenai pengalaman hidup dan juga masalah hidupnya selama ini. Selain Mas Andi juga ada Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah Sama-sama hadir di Mas Farid. Tawakal. Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa dan Pak Ustadz, kita langsung aja tanya ke Mas Andi. Mas Andi datang ke Tawakal, katanya ada masalah yang ingin diceritakan. Boleh ceritakan dari sekarang, Mas? Baik Mas, sebelumnya saya tujuh bersaudara. Saya anak terakhir, tujuh bersaudara. Saya ditinggal ayah saya selama saya umur 2 bulan. Ayah saya pergi meninggalkan keluarga saya waktu masih umur 2 bulan. Dia demi wanita lain. Mas Andi udah dikasih tahu siapa kalau ayah pergi meninggalkan untuk ke wanita lain? Sama kakak saya, katanya dia tuh pergi meninggalkan ibu saya, tapi tidak menceraikan ibu saya. Jadi dia meninggalkan ibu saya begitu saja. Terus kemudian setelah ayahnya pergi meninggalkan keluarga, sehari-hari seperti apa itu di rumah, yang cari nafkahnya siapa? Saya selaku pribadi, kalau untuk masalah nafkah, nyari uang sendiri, berlaku itu apa seperti jualan gitu. Tapi jualannya Ibu jualan maksudnya? enggak, saya sendiri. Sendiri. Iya. Berarti di usia berapa udah mulai jualan? Udah 7 tahunan. 7 tahunan udah jualan. Jadi kakak-kakaknya yang lain kemana? Pada kerja juga. Kerja buruh juga? Iya. Oke. Pak Ustadz, ini mereka sudah bisa survive dengan bisa mencari kerjaan sendiri, cari usaha sendirilah, bisa dikatakan seperti itu. Lalu kemudian apakah tanggung jawab seorang ayah ini sudah selesai karena mereka sudah Wah ya belum bekerja, Mas. atau gimana nih Pak Ustadz? Belum. Jadi ini lagi-lagi kita mendengarkan cerita yang sangat tragis. Hanya gara-gara ulah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu Mas Faris. Ini sudah punya anak 7. Dan Mas Andi ini, Mas Andi ini anak yang terakhir ditinggal begitu saja. Akhirnya setelah ayah meninggalkan ibu, kakak-kakak akhirnya juga buyar semuanya cari kehidupan sendiri-sendiri gitu Mas Andi. Dan Mas Andi juga dibiarkan kakak-kakaknya ini untuk ngurus dirinya sendiri-sendiri, hingga Mas Andi akhirnya bekerja sejak umur 7 tahun itu. Terus sekolahnya gimana Mas Andi? Sampai lulus SD doang, Ustaz. Semua dari Mas Andi aja atau semua kakak-kakaknya juga ada Yang lulus sekolah? SD cuma 2 orang. 2 orang. Selebihnya? Lulus SD 2 orang. Selebihnya nggak lulus karena mencari kesibukan untuk mencari uang. Untuk iya. Untuk hidup sehari-hari, ya Allah ya Masya Rabbi. Allah. Ini bentuk kedaliman yang luar biasa. Saya bisa mengatakan ini kedaliman. Karena ini anak yang mestinya memperoleh hak, memperoleh perlindungan, ternyata ditelantarkan begitu saja. Ini sudah bentuk kedaliman dari ayahnya. Dalam salah satu hadis yang diceritakan oleh Ibnu Muawiyah, Nabi pernah ditanya, ya Rasul, apa kewajiban seorang laki-laki terhadap istrinya? Rasul menjawab, dia memberikan makan, dia memberikan pakaian, dan tidak boleh menampar muka, memukul wajah, itu tidak boleh. Nah, artinya tugas-tugas ini tugas dasar ini, Mas Faris. Ini sudah tidak dilaksanakan. 7 anaknya terbengkelai semuanya pendidikannya, kehidupannya, gitu. Nah, Mas Andi ini luar biasa. Anak 7 tahun sudah diberi tugas, terpaksa menjalankan tugas untuk mencari nafkah sendiri. Ibunya gimana? Gimana terus kemudian setelah ditinggal kondisi ibu? Ibu mengalami stres berat. Dia kayak gangguan jiwa gitu. Setelah bapak pergi, dia jadi kayak orang linglung begitu pokoknya. Jadi dia suka ngomong-ngomong sendiri gitu.
Dari kalian semua bersaudara nggak ada yang coba mencari di mana ayah berada gitu? Saya mencari sama kakak saya dan saya diajak sama kakak saya untuk ke tempat bapak saya. Pas itu saya di tempat udah di sana, bapak saya seolah dia tuh tidak menganggap saya anaknya gitu. Ayo Kak, kita ke rumah Ayah. Tunggu deh, ayah udah nggak bakal nerima kita lagi. Ayo coba dulu. Enggak deh, kita pulang aja. Nggak mau, ayo Stop deh, udah. Ayah udah nggak bakal nerima kita lagi Ini deh. ke rumah Ayah, ayo. Ayo Kak. Ayah. Ayah. Ayo Kak. Ayah. Ayah. Gandhi, kita pulang aja. Ayah. Tuh Ayah Kak. Ayah. 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 Siapa kamu? Ayah, ini aku Andi. Andi Ayo kita pulang ya, ibu sakit ya di rumah ya. Apa lagi? Orang masih di sini suruh pulang. Sini rame-rame. Nggak tahu ini mah. Mereka siapa? Anak kecil. Ini Ayah saya. Oh, dia nggak sama ayah? Itu dia dari tadi bapak bingung. Ayo pulang ya. Ayo pulang. Sini Bu. Berisik tau nggak? Ini nanti bapak jelasin di dalam nanti. Oh. Udah lah, kalian pergi aja. Pergi. Ayo kita pulang ya. Ayah. Oke, Pak Ustadz. Oke lah kalau misal bilang poligami ya memang ada. Ya, Cuma dengan cara seperti ini apakah mulia Pak Ustadz? sudah jelas Mas Mulai. Ini kan soal keadilan. Iya. Syarat poligami pun itu harus dengan keadilan Mas Farid. Iya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidata. Kalau Anda takut untuk berbuat tidak adil, maka satu saja. Ini adil ini pengertiannya baik terhadap istri-istri maupun terhadap anak. Semua anak dari istri itu. Lah ini sudah jelas. Dia sudah meninggalkan. Itu saja sudah tidak adil. Sampai kondisi istrinya stres, depresi, dia sudah tidak mau tahu. Nah, ini demi wanita lain. Ya, ini sudah tidak adil terhadap sesama istrinya. Iya. Kalau kita boleh mengatakan sesama istrinya sudah tidak adil. Apalagi ini statusnya belum dicerai. Yang kedua tidak adil terhadap anaknya. 7 anak diterlantarkan. Masya Allah itu. Ada orang yang tega seperti itu. Ya maaf Mas Faris, hewan aja tidak sebegitu teganya menelantarkan anaknya. Ya sebuah harimau dia masih memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Dia masih menjaga anak-anaknya untuk memberi makan. Lah ini 7 anak ditelantarkan, subhanallah. Ini tidak hanya melanggar hukum agama, ini sudah melanggar hukum sosial, hukum negara, hukum bermasyarakat sudah dilanggar semua. Pasti rumah tangga yang barunya jauh dari berkah pasti Pak Ustadz ya. Ya, saya naudzubillah min dzalik Mas Farid. Jadi kebahagiaan semu yang dia peroleh seperti itu. Saya yakin dia nggak akan bahagia hidupnya. Lalu Mas Andi, udah pernah coba bawa ke dokter belum? Atau setidaknya mencobalah ke dokter atau berobat gitu? Saya mungkin ngerti lah mungkin keadaan ekonomi nggak ada, tapi udah pernah mencoba satupun gitu udah pernah? Untuk ke dokter sih udah. Udah. Iya Mas. Kata dokter dia itu emang gangguan jiwa, stres berat gitu ya, jadi gangguan jiwa gitu. Cuman kita sekeluarga gitu ya mencoba mencari kayak yang lain tuh, kayak misalkan ke yang pintar-pintar gitu Pak Mas. Yeah. Pas ditanya sama orang pintar, ibu itu saya itu katanya ada yang nempelin sumber daya jin gitu, sosok makhluk halus gitu. Pak Ustadz memang benar bisa ada Ya. makhluk halus jin menempel di kita. Ya, itu bisa Mas Faris. Jadi itulah pentingnya para ulama dulu ajaran Islam mengatakan supaya kita lebih banyak berzikir, gitu. Karena kalau kita banyak berzikir, maka hati kita itu menjadi tentram, hati kita menjadi tenang dan tidak kosong. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu akan bisa menenangkan, menentramkan hati. Kalau hati tenang, hati tentram, tidak kosong, maka dia akan bisa terlepas dari seluruh godaan-godaan dari makhluk-makhluk halus yang lainnya. Artinya dengan hati kosong gampang makhluk lain untuk Iya, masuk ke situ. kalau Pak itu Ustadz. masuk kosong karena ini memang ilmu spiritual bukan ilmu medis ya. Kalau medis itu terkait dengan sesuatu yang faktual, ilmiah, saintifik, itu larinya mesti pada diagnosis syaraf, diagnosis faktor kejiwaan gitu ya. Nah kadang ini bisa mengalami konvergensi situasi medis karena kejiwaan yang kosong
Untuk makhluk-makhluk halus bisa menggoda manusia, bisa memasuki batinnya manusia dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Masuk karena dia tidak membentengi dengan... Iya, makanya kalau dalam suasana kita resah, dalam suasana kita depresi, ajaran Islam membimbing kita untuk banyak berzikir, untuk banyak beribadah, banyak membaca Quran, supaya satu, secara spiritual kita menemukan gantungan hanya kepada Allah, dan secara kejiwaan jiwa kita menjadi stabil karena ada proses kanalisasi yang positif, kira-kira seperti itu. Nah, Mas Andi begitu mengetahui kalau dibilang itu ada jin yang menempel, gimana reaksi keluarga? Kalau kata orang pintar, ini sebenarnya sih juga ada yang kayak semacam yang guna-guna gitu. Loh. Ada yang sirik gitu sama keluarga kita gitu. Udah cari tahu siriknya dari mana gitu? Apa yang bikin mereka sirik? Kurang tahu juga, soalnya saya waktu masih kecil juga ibu saya udah begitu. Ya, dia juga kadang-kadang suka kalau lagi pas malam Jumat gitu, pas suka ngomong sendiri, kamu sendiri, teriak-teriak sendiri, teriak-teriak sambil nangis gitu. Saya suka kasihan gitu lihatnya. Mas Andi, Iya, Pak Ustadz. lalu bagaimana ya, mohon maaf ini ya, tetangga-tetangga atau saudara apakah pernah ada yang Membantu. peduli atau membantu dengan keadaan ibu yang seperti itu? Kalau tetangga kayak mendakan bibi, kayak saudara gitu ya, melihat emak saya tuh jadi kayak jijik gitu, misalkan lah orang dia itu stres ngapain gini-gini katanya gitu ya, ngapain dibantu juga istilah gini. Dan juga dia juga punya pikiran gitu Pak Ustadz. Nah itu kan saudara jatuhnya. Kalau dari tetangga gitu ngelihat keluarga Mas Andi sendiri gimana? Ada yang peduli. Ya paling peduli juga dia paling bantu sekedar kayak ngasih makan misalkan ya ngasih nasi gitu. Itu juga nasi kadang ya bekas kemarin kadang gimana gitu. Tapi alhamdulillah sih saya cuman bersyukur tetap dimakan karena posisi saya sama sekali untuk mencari duit, mencari nafkah nggak ada gitu. Kakak saya juga kekurangan gitu, Pak Mas. Nah selama berjualan, selama usaha ada halangan nggak atau apa nggak? Ada. Saya suka diledekin sama teman-teman saya karena saya berjualan gorengan setiap hari. Terus saya diisengin sama teman-teman saya sampai itu jualan saya itu sampai terjatuh, Mas. Boleh dong Bu, ulangannya. Berapa satu? 1000 Bu. Lima ya. Itu lagi Bu. Jadinya ya. Ya. Ibu kembaliannya. Jadi nggak usah kamu aja. Oh, makasih ya Bu. Ya sama-sama. Kasih ya. Kayaknya tuh dapat duit buat makan. Lumayan. Kayaknya aku makan juga hari ini. Hai Ibu. Andi, ini dia tuh. Jangan Dimas. Dimas itu di tangga sini. Di dua kali. Sini itu buat Berisik makan lo. makanan. Berisik lo. Jangan. Berisik. Kita jadi nggak bisa. Hai Dimas. Berisik lo dia lo. Dasar lo punya papa. Aduh, mana aku? Dimas. Lino aku nggak makan deh. Sampai sekarang ibu kondisinya gimana? Kondisi ibu saya masih tetap Masih tetap depresi? depresi. Dia pokoknya kalau setiap malam Jumat dia suka kambuh, suka nangis jerit-jerit, suka minta tolong gitu. Kalau bahasa Sundanya mah aduh tengtingun gitu kehidupan teh gitu. Dia tuh kadang suka sadar kalau dia di hari Jumat itu, tapi ntar kambuh lagi gitu. Itu Pak Ustadz. Ini yang saya khawatirkan ibunya ini karena saking depresinya Mas Faris, Iya. ya dia kena gangguan saraf. Karena kalau sudah depresi sangat akut seperti itu, biasanya larinya ke saraf dan itu harus mendapat terapi yang intens dari psikolog ya, dari ahli jiwa. Nah, Mas Andi, ya mungkin Mas Andi ini mungkin melalui forum ini, melalui acara Tawakal ini Mas Faris ya, ini bisa menjadi kabar bagi kita semua. Karena menurut saya menangani ibunya Mas Andi ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Ya. Tanggung jawab sosial. Syukur ini ada
negara harus ikut memperhatikan nafsunya Mas Andi karena tidak mungkin ini dibebankan sendiri kepada Mas Andi ya, yang anak kecil usia segini dia harus merawat menjaga ibunya sementara saudara-saudaranya sudah nggak kesulitan dengan cara hidupnya sendiri. Nah, Mas Andi mungkin bisa minta tolong ya ke RT, RW, ke lurah supaya ini ibunya ini ditangani, kalau bisa negara atau pemerintah bisa turut membantu terjadinya ini karena ini agama juga menganjurkan begitu dan ini menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan itu gitu. Jadi ini yang saya sarankan seperti itu mungkin supaya beban ini tidak tertumpah kepada Mas Andi sendirian gitu ya. Jadi Mas Andi sekarang kan ada beberapa kakak yang udah pergi dari rumah nih. Sekarang udah ada berapa yang masih ada di rumah tinggal bareng? Kakak saya yang perempuan yang deket sama saya, yang nomor 6, dia sama emak saya sekarang. Udah menikah dia? Udah nikah, punya anak 2. Punya anak 2. Kemudian suaminya? Suaminya kadang-kadang pengangguran, jadi dia susah nyari kerjaan. Kadang kayak bangunan gitu, kadang kalau ada panggilan ya kerja, kalau enggak ya enggak. Iya. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu halal ya yang pengen dilakukan ya. Ini Pak Ustadz, apa yang mereka lakukan, kerja, merawat orang tua, mungkin yang ada di dalam hati Mas Andi adalah kok nggak selesai-selesai ini cobaan buat dia gitu kan. Kan dia juga mencoba jalan dengan jalan yang benar gitu Pak Ustadz. Ya, jadi Mas Andi, ini Mas Andi lagi diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mas Andi sedang dibebani hidup, tetapi yakinlah Mas Andi bahwa beban hidup, beban penderitaan, beban ujian yang Mas Andi terima pada saat ini itu dari Allah dan merupakan ujian. Insya Allah Mas Andi kuat untuk menerima itu. Kalau Mas Andi ikhlas, Mas Andi sabar, tawakal menerima semuanya ini, insya Allah ini akan menjadi tabungan untuk menuju kebahagiaan Mas Andi, insya Allah di dunia dan akhirat. Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan dari hamba tersebut. Artinya kalau Allah menguji Mas Andi begini, insya Allah Mas Andi akan kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Syaratnya satu ya Mas Andi ya. Satu, Mas Andi sabar. Jadikan pengabdian Mas Andi kepada ibu secara tulus dan ikhlas. Insya Allah ini akan membawa barokah. Ya, membawa barokah. Yang kedua, Mas Andi bisa minta tolong kepada yang lain, dalam hal ini lembaga negara, atau cari ustadz atau ulama yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak dialog, ya, sehingga bisa sedikit meringankan beban, meringankan penderitaan Mas Andi untuk ini. Mudah-mudahan ini melalui acara tawakal ini ada orang-orang atau lembaga-lembaga yang concern untuk memperhatikan masalah ini ya, sehingga ibunya nanti diambil alih perawatannya oleh negara atau oleh yayasan, sehingga Mas Andi nanti bisa fokus untuk belajar, fokus untuk menyongsong masa depannya yang akan datang, kira-kira seperti itu. Tapi saya tanya ke Mas Andi, kalau misalnya ibu ini dirawat atau ditangani oleh orang lain atau lembaga lain, bagaimana Mas Andi kira-kira? Justru itu Pak Ustadz, saya tuh pengen mak saya tuh sembuh. Saya pengen tahu dia tuh kayak orang-orang lain gitu Pak Ustadz. Karena saya dari kecil belum pernah ngerasain gitu kasih sayang dari orang tua, mau itu ayah ataupun ibu. Karena dari kecil saya udah terlantar. Iya, ditinggalkan ayah, ibu sakit ada ya. Kakak saya gitu ya. Saya dengar katanya Mas Andi sempat mau. Iya benar Mas. Gimana? Sampai saya mau, karena saya kayak hidup ini saya nggak ngerasa adil karena saya itu nggak kayak orang lain gitu. Itu kapan Mas Andi mau lakukan hal seperti itu? Saya lakukan waktu umur saya masih sekitar 10 tahunan. Ya Allah. Kakak mohon, please Andi lepasin. Andi, kamu ingat ibu Andi. Ibu hendak sakit Andi, tolong Andi lepasin. Dengerin kakak Andi. Lepasin Andi. Andi, kamu kenapa ngelakuin itu Andi? Itu nggak baik Andi. Kamu
Kamu harus kuat, ingat ibu, Andi. Kak, nggak ada yang sayang sama aku, Kak. Siapa bilang nggak ada yang sayang sama kamu? Kakak sayang sama kamu, ibu sayang sama kamu. Kamu harusnya kuat. Kamu sebagai laki-laki, kamu harusnya melindungi kakak sama ibu, Andi. Bukan kayak gini, Andi. Kamu harus kuat. Kamu harus janji sama kakak. Kamu nggak akan ngelakuin ini lagi. Kamu nggak boleh, Andi. Kakak nggak mau kehilangan kamu, Andi. Udah, kamu harus janji. Andi, lihat kakak. Lihat kakak. Kamu nggak boleh ngelakuin ini lagi. Kamu nggak boleh. Oke. Cuma mikir satu Pak Ustadz, ayahnya ketika melakukan itu meninggalkan keluarga tidak memikirkan hal-hal seperti ini nih, astagfirullah. Ini yang disebut dengan orang mabuk kehidupan, Mas Farid. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Orang seperti ini adalah orang yang sakit, orang yang tertutup mata hatinya, dan Allah timpahkan lagi kesakitan itu sehingga tidak melihat penderitaan anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, tidak melihat kesulitan beban hidup yang ditinggal 7 anak secara tinggalkan begitu saja. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi sehingga sampai ada mau gantung diri, mau bunuh diri karena saking susahnya penderitaan ini. Mas Andi, lalu apa yang membuat Mas Andi kemudian gagal dan gak jadi bunuh diri itu gimana ceritanya waktu itu? Kakak saya yang perempuan menyadarkan saya, kamu kalau misalkan bunuh diri, kamu akan merasa, maksudnya merasa tenang dengan maksudnya ini. Terus kita gimana? Apalagi emak, lihat emak katanya gitu ya. Dia sekarang juga tersiksa, tapi dia susah Pak Ustadz. Jadi ini pelajaran Mas Andi ya. Saya sendiri Mas Farid belum tentu bisa menerima cobaan seperti ini. Dan kalau kita sih ngomong gampang sabar, betul. Kita ngomong terima, tapi ya itu tadi yang saya katakan, Allah sudah menguji dan Mas Andi insya Allah kuat. Wala ta'asyu min rahmatillah. Tidak, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah. Seluruh apa yang Mas Andi terima, seluruh apa yang Mas Andi alami, ini adalah cobaan dari Allah. Kalau Mas Andi bisa melampaui ini dengan ikhlas, melampaui ini dengan tawakal, ini insya Allah menjadi tabungan kebahagiaan Mas Andi kelak di kemudian hari. Karena Allah akan membalas kepada semua hambanya yang sudah diuji, yang sudah dicoba dengan segala kesulitan-kesulitan hidup. Mas Andi, di tengah kondisi ibu seperti itu, ada nggak pernah Mas Andi atau kakaknya Mas Andi mencoba ngomong ke ibu mengenai kondisi sekarangnya seperti apa itu untuk bisa merelakan kepergian ayah gitu? Kalau untuk menanyakan itu sering, apalagi kalau saya sekarang kan posisi di Jakarta ya, kalau pulang kampung saya suka tanya, Mak itu sadar Mak, kita anak udah gede-gede semua, udah punya cucu, kapan Mak sembuh gitu ya. Tapi dia kalau udah ajak ngomong ya nyambung, cuman ntar berapa menitnya lagi dia tuh kambuh lagi gitu lagi ya. Cuman dia tuh tahu, anak cucunya tahu gitu. Cuman ya gitu kayak jadi kalau pas sadar dia bisa diajak komunikasi, bisa mengenali anak-anaknya gitu ya. Tapi kalau pas nggak sadar itu terus blank, hilang, terus ngomong sendiri gitu. Iya, ngomongnya nggak jelas kemana-mana gitu. Mas Andi tadi bilang katanya di Jakarta, mbaknya di kampung. Mas Andi di Jakarta bekerja sudah? Bekerja, Mas. Di bidang apa dan di mana boleh tahu? Alhamdulillah ada teman saya masukin, walaupun saya lulusan SD, di suatu restoran. Di sana saya dulu bekerja sebagai cuci piring. Cuman manajer saya katanya dia masih muda, lebih baik di depan saja katanya. Lagian anaknya juga murah senyum katanya. Beradaptasinya juga cepat gitu. Dan aku dipindahin jadi waiter. Oke, jadi pelayan dari cuci piring naik ke jadi pelayan gitu ya. Itu sudah sejak umur berapa pindah ke Jakarta itu? Kalau dari Jakarta dari umur saya 15 tahun. Sudah berapa tahun tinggal di Jakarta? Kalau di Jakarta di Kalideres udah 2 tahunan sekarang. Dulu di Pulau Gadung 1,5 tahun. Jadi kurang lebih hampir 4 tahun ya sudah di Jakarta bekerja. Yang terakhirnya di Kalideres yang tadi restorannya itu ya.
Mas Andi dengan kondisi ini saya sih senang mendengar Mas Andi Iya, Mas. bisa survive, bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan walaupun sempat ingin coba bunuh. Iya. Nah, saya senang itu, saya bangga Mas Andi tetap di jalan Allah kalau menurut saya. Nah, Mas Andi saya mau tanya, kalau misalnya nih ada kesempatan untuk bisa ketemu ayah, Mas Andi ada yang ingin disampaikan nggak? Ada nggak rasa keinginan untuk ayah kembali ke keluarga? Kalau merasa kembali pengen, cuman dia ya juga udah cuek, udah nggak mau peduli lagi sama keluarga, sama ibu saya. Biarin aja lah, seiringnya waktu. Toh juga dia juga pasti kalau nggak sama anaknya sama siapa lagi, Mas gitu. Karena sama istri yang sekarang nggak punya anak gitu. Iya. Berarti itu terlacak ya sekarang orang tua ini Bapak Mas Adanya Andi di ini mana udah? Tahu, masih daerah satu kabupaten, Oh, cuman satu beda kabupaten. kecamatan. Ya. Oh. Nah, jadi kalau gitu Mas Andi masih sering pulang untuk jenguk orang tua, untuk lihat ibu, Ibu gitu masih? ya? Terutama untuk ibu, kalau untuk ayah saya sih Ya. kurang, Pak Ustadz gitu. Karena setahun sekali juga kadang ikut, kadang enggak kalau saya, Pak Ustadz. Oh, gitu. Soalnya saya jujur benci banget sama ayah saya gitu. Iya, iya. Bisa dipahami. Iya. Nah, Pak Ustadz, kebencian itu terhadap seorang ayah, bagaimana nih Pak Ustadz? Saya takutnya ini berakibat sama nanti ke masa depannya Mas Andi. Ya, betul. Jadi Mas Andi, kalau saya boleh ngomong ya, bagaimanapun ayah adalah tetap ayah. Karena tidak ada orang ngomong bekas ayah atau mantan ayah itu tidak ada. Jadi sejahat apapun ayah, senista apapun ayah, dia tetap orang tuanya Mas Andi. Yang menyebabkan Mas Andi hadir dan turun ke dunia ini. Jadi saya bisa memahami kebencian Mas Andi kepada ayah. Tetapi bagaimanapun dia tetap orang tua Mas Andi. Ya, Agama tetap mengajarkan dia tetap harus dihormati. Dia tetap harus diakui. Dan tetap Mas Andi harus bisa berbuat baik kepada orang tua. Meskipun ini sulit. Ya. Kalau Mas Andi bisa melakukan ini, tetap berbuat baik pada orang tua, tetap menghormati orang tua. Meskipun ini yang menghancurkan, mencabik-cabik, membuat penderitaan. Insya Allah ini bisa menjadi jalan menuju bahagianya Mas Andi. Amin. Ya, jadi sekarang pesan saya Mas Andi bekerja, hadapi ini ya, bekerja yang baik, yang tawakal. Sambil setiap hari Mas Andi luangkan waktu, setiap selesai sholat fardu, bacakan doa untuk ibu, minta kesembuhan, minta dikuatkan hatinya, ya. Baca muawwadatain. Muawwadatain itu adalah kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Ya, difatikahi dulu ya. Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad ya, kemudian kepada ibu ya, dimohonkan kepada Allah mudah-mudahan melalui lantaran surat-surat Al-Quran yang dibaca Mas Andi bisa menenteramkan hatinya ibu, bisa menguatkan batinnya ibu, sehingga Allah beri kesembuhan terhadap ibu. Ya, ini yang pertama ya, doakan ibu setiap selesai sholat baca surat Ikhlas, Al-Mu'awwadatain ya, itu didoakan untuk ibu. Yang kedua, mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan ayah dibukakan pintu hatinya, mudah-mudahan ayah dibukakan pintu kesadarannya untuk kembali ke jalan yang benar. Amin. Punya tanggung jawab kembali kepada anak-anaknya, sehingga ya bisa peduli lagi kepada ibunya Mas Andi. Ya, ini yang Mas Andi lakukan. Alhamdulillah Mas Andi patut bersyukur meskipun dalam penderitaan yang sangat susah, Mas Andi masih diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Mas Andi masih diberi jalan. Ya, anggap aja peristiwa masa lalu, penderitaan masa lalu itu menjadi pelajaran yang baik supaya Mas Andi tidak melakukan hal yang sama kalau nanti kelak Mas Andi sudah hidup berumah tangga. Gitu. Pak Ustadz, ini bisa jadi nggak dengan kemudahan pekerjaan yang Mas Andi dapatkan tadi, dia bilang dari cuci piring tiba-tiba dia langsung naik jadi waiter dari buah hasil dia merawat orang tua. Insya Allah begitu. Dan saya yakin Mas Andi akan memperoleh kemudahan-kemudahan yang lain ke depannya. Kalau Mas Andi yakin, Mas Andi ikhlas, Mas Andi sabar dalam menerima semuanya itu. Ya. Dan ingat Mas Andi,
kerja itu juga kepercayaan. Iya. Jadi kalau sudah Mas Andi dipercaya, alhamdulillah dikasih jalan yang baik, jaga kepercayaan itu, Iya, Pak Ustadz. jaga amanah itu dengan baik, ya. Iya. Insya Allah nanti ibu akan senang kalau Mas Andi ini sudah mendapat jalan yang baik. Itu pulangnya ke kampung berapa bulan Berapa sekali? sekali? Kadang 3 bulan sekali, kadang setengah tahun sekali. Oh gitu ya. Tergantung udah ada duitnya gitu. Tapi kalau setiap bulan sih tetap ngirim gitu. Oh, Setiap bulan seperti ngirim, itu. Masya Allah, Iya. alhamdulillah. Karena kalau nggak dikirim juga dari mana? Dari mana ya? Iya. Apa jadikan itu ladang amal Mas Andi kalau menurut saya Baik, untuk Mas. berbagi, Luar insya biasa Allah ya. Mas Andi. Ini tidak semuanya orang punya kesempatan seperti Mas Andi. Karena ujian Allah itu kan ada 2 macam yang Mas Ya. Farid senantiasa kita omongkan. Ada orang yang diuji dengan penderitaan hidup, kesulitan hidup seperti Mas Andi. Ya. Tapi ada juga orang yang diuji dengan kenikmatan hidup. Jangan dikira kenikmatan hidup, jabatan tinggi, harta banyak itu tidak ujian. Itu justru ujian yang memudahkan orang tergelincir dari ujian. Ya. Jadi tak kasih tahu Mas Andi ya, Iya Pak Ustadz. diuji dengan kesusahan itu lebih mudah daripada diuji dengan kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Karena itu yang justru bisa membuat orang tergelincir, mengkufuri nikmat Allah. Tapi Mas Andi, alhamdulillah diuji dengan kesulitan ini, Mas Andi masih tetap berada di rel yang benar. Dan saya berharap pemirsa bisa belajar dari proses penderitaan hidup dari Mas Andi ini. Belajar dari sejarah penderitaan yang dilakukan oleh Mas Andi. Untuk bermuhasabah, bersyukur dia mendapat nikmat. Dan tetap semangat ketika mendapat ujian dan penderitaan yang Oke, menyakitkan. terakhir Ustadz, kira-kira doa apa yang bisa kita panjatkan agar kita bisa tetap istiqomah menghadapi segala macam cobaan yang Ya. datang kepada kita nih Pak Ustadz? Ada doa Ya. dari salah satu ayat Al-Quran yang ini biasanya diucapkan, disampaikan oleh orang-orang yang sedang dalam ujian yang sulit gitu ya. Dan para ulama sering baca doa ini, yaitu ayat terakhir dari surat At-Taubah. A'udzubillah. Jadi itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Jadi baca doa itu, kalau nggak hafal dibaca. Ya. Gampang alamatnya, Ya. ayat terakhir dari Dari surat surat At-Taubah. Insya Allah itu akan menguatkan hati, akan mengokohkan jiwa ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Itu ya, mudah-mudahan Mas Andi menemukan jalan yang baik, mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus merawat orang tua, ibunya terutama. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Dan buat Andi, Iya Mas. mudah emang buat kita ngomong sabar tapi tetap harus dilakukan. Insya Allah ada jalan keluar. Dan juga coba diamalkan tadi yang Pak Ustadz sampaikan ya. Bismillah, semuanya mudah-mudahan jadi berkah. Baik, dan pemirsa akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.